Halo, selamat datang di Q&A Bicara Bandar episode yang ke-17. Kembali lagi bersama Arga dari Creative Trader. Dalam podcast kali ini saya seperti biasa akan menjawab pertanyaan yang masuk. Ada cukup banyak pertanyaan tentang meroketnya saham DCII yang sudah naik berapa? 14.000% atau berapa dari awal tahun. Harganya waktu itu Bandar cuma masang di 400, waktu IPO sekarang udah di 60.000. Juga ada pertanyaan tentang tips yang bisa diberikan untuk mereka yang masih anak muda yang mau berkarir di bursa saham. Ada pertanyaan tentang gimana nasib saham-saham di salah satu manajer investasi yang sedang pilot. Juga ada beberapa pertanyaan tentang bandarmologi dan lainnya. Gitu aja, mari kita mulai. Oke, langsung aja. Pertanyaan pertama dari Pak Rahmat Hidayat. Pak Arga, kira-kira apakah satu tujuan Bandar menaikkan DCI dan Edge ditujukan untuk menaikkan Pak Antoni Salim, Pak Toto dan kawan-kawan naik menggeser bos BCA di peringkat orang terkaya versi Forbes. Dua, apakah akan ada strategi stock split dari Bandar untuk saham DCI dan Edge untuk menggait retail? Berharap ini bisa lebih detail lagi Pak Arga. Menurut saya dua saham ini sangat menarik untuk dipelajari terkait anomali perilaku Bandar. Ilmu bandarmologi menjadi semakin menarik dengan kondisi teraktual market. Thanks Pak Arga atas sharing bermanfaat bagi kami retail yang sedang belajar bandarmologi. Oke. Kalau pertanyaan pertama saya nggak bisa ya, harus ditanya ke beliau ya. Apakah mereka memang mau punya tujuan untuk menyalip menjadi orang terkaya di Indonesia, mungkin dengan DCI kalau nggak salah kalau ke 300.000 harusnya DCI udah jadi perusahaan paling menguntungkan di Indonesia, terlepas bisnisnya mau dilanjut atau enggak, tentunya itu bukan sesuatu yang penting karena di bursa saham selama perusahaannya belum pilot, harganya berapapun itu sudah diserahkan pada hukum kebebasan Bandar. Jadi nggak ada sama sekali yang salah di situ, dan menurut saya kalau memang mau ke arah situ juga tentunya nggak ada yang salah sama sekali. Nggak ada yang salah ketika seseorang konglomerat pengen menjadi peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga, karena toh ya itulah isinya peringkat Forbes itu kan ditentukan dari harga saham. Harga saham ditentukan oleh Bandar. Jadi ya apa salahnya kayak gitu. Menurut saya itu, dan mungkin ini juga yang menarik di sini adalah kalau Anda udah nonton podcast di awal, di podcast Bicara Bandar season 1 episode awal, pada saat itu karena saya kan tadinya penulis, saya orang yang menulis tentang bandarmologi cuma diajarkan melalui tulisan dan melalui seminar. Saya bukan YouTuber, saya nggak buat video sama sekali. Jadi banyak yang bertanya ketika mulai mengenal konsep bandarmologi, mereka bertanya, kalau bandarmologi memang bagus, kalau harga saham memang bisa diatur oleh Bandar, siapa yang harusnya Bandar itu udah banyak orang-orang terkaya di Indonesia atau di dunia itu yang Bandar saham. Kenapa yang ada cuma Lo Keng Hong yang menggunakan analisa fundamental? Kalau gitu fundamental yang benar dong. Dan sekarang terbukti kan. Sekarang ya memang setahun ini berubah banyak gitu. Dihapusnya analisa fundamental, orang sadar tentang realita dari ngejagain lilin, ujungnya semakin banyak orang yang sadar bahwa bursa saham, hukum kebebasan Bandar adalah hukum yang terutama di bursa saham. Kayak gitu. Jadi sekarang orang sadar untuk jadi orang terkaya di dunia bukan dapat dividen. Misalnya yang punya BCA itu kaya dari dia jadi orang terkaya di Indonesia bukan karena dividen BCA yang begitu banyaknya, untungnya begitu banyak jadi dia dianggap orang terkaya di Indonesia. Untuk menjadi peringkat Forbes itu peringkat 1, peringkat 2, yang paling dibutuhkan adalah menaikkan harga saham masing-masing. Ada yang menaikkan harga saham BCA dan Tower, ada yang menaikkan harga INKP dan Tekim, ada yang menaikkan harga Tepia dan BRPT dan lain-lain. Isinya itu. Baru-baru ini pun ada kontes menarik kan, para konglomerat sedang menaikkan harga sahamnya karena toh nggak ada yang salah dengan menaikkan harga saham. Bahkan sebagai investor retail yang sadar itu adalah peluang.
Bursa saham jauh lebih indah ketika para konglomerat adu kaya di bursa saham, saling menaikkan harga sahamnya daripada adu miskin kan. Yuk kita banting saham kita masing-masing, tentu akan jadi mengerikan buat ini karena yang ngatur ya bandar kan, yang ngatur bursa saham itu bandar. Cuman apakah tujuannya mau dinaikkan DCI untuk menyusul BCA atau Edge untuk menyusul BCA, itu udah murni kebebasan mereka karena saham milik mereka. Apakah akan ada strategi stock split dari bandar untuk saham DCI dan Edge untuk menggait retail? Itu pun sebenarnya kebebasan mereka, tapi memang kalau tujuannya memancing retail, tentunya jelas bukan harga saham misalnya DCI ya, kita anggap satu dulu DCI, jelas bukan dengan cara menggoreng dia di harga 60 ribuan. Karena saham slotnya 60 ribu itu cukup mahal, sedikit jumlah investor retail yang sanggup beli saham dengan harga selembarnya 60 ribu. Jadi baiknya di stock split dulu. Stock split jadi 600, jadi 500 gitu bebas di stock split, karena di harga segitulah investor retail ramai. Mereka karena kan tujuannya adalah sebanyak mungkin investor retail mau beli saham DCI supaya mereka bisa jualan, bisa menjual saham DCI dan mengambil uang investor retail. Sekarang dinaikkan seperti udah dari 2 minggu lalu saya cerita itu dalam wawancara TV, saya bilang ini bukan saham buat retail, Anda nggak dibutuhkan di sini. Anda nggak dibutuhkan. Ceritanya ini bukan distribusi bagi-bagi ke retail seperti saham Pegas dan lain-lain. Ketika di pom-pom lalu ceritanya bukan itu. Ceritanya ini mau dinaikin, nggak tahu sampai berapa. Cuma kalau memang setelah dinaikin mau dibagi ke Anda, ya bebas. Saya setuju, cara paling sederhana adalah di stock split. Di stock split jadi 600 gitu, dari 600 dinaikin lagi ke 700, ke 800, retail akan wah ini sebelumnya saya nggak kebagian DCI, saya bisa beli DCI dan kayak gitu. Mungkin kalau goalnya untuk menjadi perusahaan paling mahal dengan valuasi paling tinggi di Indonesia, nggak cocok di stock split. Lebih enak naikinnya kayak sekarang, 1-2 lot, modal 10-20M, market cap bisa naik 500M, 1T, kayak gitu sehari itu jauh lebih cocok kayak gitu. Kalau memang tujuannya memang untuk dinaikkan, misalnya buat nyusul BCA atau nyusul siapapun, itu jauh lebih mudah sih. Cuman kalau tujuannya adalah ya kalau naik di atas kertas doang kan nggak cuan kayak gitu kan. Iya cuma di atas kertas doang, cuma di Forbes doang, tapi ada enaknya juga sih gitu. Kalau di 60 ribu, di 70 ribu ini kita bisa buat jual ke retail, jual teknologi lah, perusahaan data, seakan-akan mereka baru jualan data center itu baru mereka lakukan hari ini kayak gitu pas 60 ribu, pas 400 juga ini perusahaan data center. Kayak gitu. Jadi nggak ada yang berubah dari perusahaannya, cuman ada rencana-rencana ekspansi dan lain-lain yang notabene ya nggak apa-apa gitu. Bukan berarti perusahaan ini akan untung kayak BCA kayak gitu, enggak. Enggak, at least 5-10 tahun ke depan nggak akan seperti itu, tapi kalau mau dibuat nyusul harga BCA itu udah murni kebebasan bandar. Kayak gitu sih, nggak ada yang anomali di pergerakan DCI atau Edge atau beberapa saham, itu bukan anomali, ini hanya salah satu dari manfaat yang ada di bursa saham. Nggak, seperti saya bilang di podcast kemarin, nggak semua saham tujuannya adalah di IPO-kan, digoreng, di atas dijual ke retail, dibanting, terus di listing. Itu bukan satu-satunya tujuan dibangunnya bursa saham. Ada banyak tujuan lain. Ada buat cari pendanaan, ada buat nerbitin obligasi, ada buat repo, ada buat untuk mengambil keuntungan di investor retail, ada buat untuk meningkatkan aset reksadana dan lain-lain. Ada banyak tujuan yang bisa difasilitasi dari bursa saham. Seperti itu. Ini bukan anomali, hanya strategi yang berbeda. Lama nggak nonton video CTS, sekarang udah ikut AdSense aja ya, nggak apa-apa deh, respect for the effort. Sama-sama, ini sudah saya jelaskan. Apa ya itu saya nggak ini ya sudahlah, pokoknya sekarang ada iklan karena diwajibkan ada iklan dari YouTube. Kalau nggak pun akan ada iklan, cuman uangnya nggak masuk ke kami, uangnya buat YouTube full kayak gitu, karena sekarang harus ada iklan. Pak Suilai dari Suilai,
dari Pak Swilai. Menarik banget tentang saham DCI. Saya lihat kepemilikan retail di saham ini bulan April dan Mei 81,9% dan naik sampai ribuan persen. Harusnya retail banyak yang cuan, tapi retail malah sedikit sekali yang cuan. Berarti status retail di saham ini bisa disimpulkan adalah Pak Antoni Salim dan kawan-kawan. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Yes, kita tahu. Nggak usah pusing-pusing lihat data ini. DCI nggak pernah dibuat liquid, nggak pernah sebelum digoreng sampai 60.000 sekarang nggak pernah jadi fokus pembahasan di investor retail. Artinya bandarnya aja nggak mau ngeluarin duit untuk mempopulerkan sahamnya di membership pengusaha stock pick. Nggak ada yang bekerja sama di situ karena ini bukan saham buat investor retail kayak gitu. Jadi jelas Anda boleh tanya ke teman-teman Anda berapa banyak yang punya DCI. Hampir nggak ada orang punya DCI. Antriannya dibuat satu lot, ketika naik membuat orang takut untuk pasang bid. Harga dibuat 60.000 semakin takut. Kayak gitu kan ngeri banget. Anda beli di 60.000 dibalikin ke 400 kan semua orang akan takut. Kayak gitu. Jadi memang dibuat nggak menarik buat investor retail, cuman harganya aja dinaikin. Kalau 81,9% retail itu memang kalau sebagai investor retail kita nggak punya itu daftar pemegang saham DPS, kita nggak bisa lihat siapa aja yang punya, kita cuma bisa lihat yang di atas 5% atau yang masuk kategori investor lokal individual. Jadi individual karena biasanya kan misalnya banyak yang dimiliki institusi, perusahaan dan lain-lain. Yang individual, ya yang kita itu kan individual. 99% investor di bursa kita adalah individual, retail. Kayak gitu. Cuman kalau atas nama Pak Antoni Salim atau Pak Arga J. Karo itu masuk retail. Itu masuk retail karena dia lokal, individual. Masuk kategori retail. Jadi retail juga bisa raksasa. Retail juga bisa punya 50%. Pak Lokeng Hong itu masuk retail. Investor lokal individual. Lokal individual itulah yang biasa didefinisikan sebagai investor retail. Jadi yes, itu benar. Milik mereka, bukan milik retail kayak kita, bukan. Retail khusus. Asuransi Kresna Life pilot dan mau jual porto sahamnya. Ngeri-ngeri sedap Pak Arga. Ada yang tahu portonya apa aja Pak supaya kami retail bisa berjaga-jaga? Setahu saya beberapa saham kalau nggak salah top 20 atau top 50, top 30 saya lupa. Kalau nggak salah nyebar ya di kalangan para pelaku pasar lah, di kalangan broker, pemain-pemain, orang-orang yang lama di market sebenarnya sudah nyebar ya. Cuma itu bukan data resmi yang dirilis, jadi tidak bisa saya tunjukkan di sini sih. Cuman yang saya tangkap sekilas, kalau data itu benar ya, saya sendiri bukan Kresna Life, bukan salah satu manajer investasi yang kami amati dengan detail. Cuma kalau data-data yang nyebar itu benar, itu nggak ada kepemilikan itu yang besar banget di satu saham ini. Di satu saham kan misalnya dia punya 12% saham Pegas gitu, itu ngeri banget nasib saham Pegas kalau dia punya 12% saham Pegas, atau 4%, nggak usah 12 lah, 4,5% saham Pegas gitu, itu akan ngeri banget. Cuman seingat kami dia hanya 1-2 perusahaan swasta yang dia agak besar, itu pun menurut saya nggak sampai buat keruntuhan. Memang ketika ada pemain keluar gini akan ada sedikit chaos di perbandaran saham yang sedang digoreng tersebut, karena ada yang harus keluar nih. Pertanyaan, ketika harus keluar, uang siapa yang mau diambil kan? Bisa uang partnernya, nggak apa-apa deh barang lu gue tampung aja supaya sahamnya nggak jatuh. Bisa juga para koalisinya, bisa gua keluar dulu, lu hajar retail aja sampai jeblok. Hajar retail aja, retail yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba diguyur, sahamnya jatuh. Ketika kita jatuh, retail cut loss, si koalisi yang lainnya, oh yuk kita bersatu lagi, dia udah keluar, kita ambil cut lossan retail di bawah, terus kita naikin lagi. Jadi itu ininya, cuman menurut saya efeknya nggak sebesar itu. Saya sendiri, ini bukan krisis bandar yang banyak bandar yang kolaps bisa membuat saham ARB berjilid-jilid. Saya nggak ngelihat ada, kalaupun ada, nggak banyak saham kayak gitu, dan mungkin saya nggak bisa kasih listnya atau nggak bisa kasih tahu sahamnya. Cuman yang bisa saya beritahu adalah ya paling sederhana, Anda jauhin perusahaan-perusahaan yang secara langsung berhubungan dengan asuransi yang dituntut pilot ini. Saya nggak bilang harga sahamnya akan digocapkan atau ARB berjilid-jilid, cuma kan itu resiko yang jelas ada kan.
Ngapain Anda beresiko hanya karena mungkin lagi digoreng, ini beresiko di saham seperti itu. Toh banyak saham yang digoreng. Toh busuk investing itu kan bukan cuma satu saham, ada banyak saham. Kalau Anda mau fokus di busuk investing, nggak ada salahnya Anda menjauh di saham-saham yang Anda tahu ada kaitannya. Cuma saham-saham perusahaan-perusahaan blue chip, second liner, yang swasta, yang BUMN itu setahu saya nggak ada yang cukup besar yang bisa menggoyahkan pergerakan bandar di saham tersebut. Kayak gitu. Oke, lanjut. Kirain cuma saya sendiri yang merasa pilihan sahamnya Pak LKH aneh-aneh. Lucu, ini ada yang menyadari juga akhirnya. Ya memang, ya sebenarnya ya memang saya setuju gitu. Ini aneh-aneh. Saya juga bilang di podcast kemarin sebenarnya sahamnya. Atau gini, saya kenal salah satu analis fundamental. Menurut saya nggak pernah ketemu orang se-encer itu dalam hal fundamental analisis daripada dia. Wah, dia value investing, wah dia ngelotok banget. Cuma dia nggak jualan seminar memang. Nggak jualan seminar, nggak apa ya, dia orang inilah, orang market kayak gitu. Mungkin ada nggak kenal orangnya, cuman menurut saya dia salah satu yang paling pintar untuk hal itu, dan dia ngomong sendiri. Gue sih nggak pernah ngerti saham-saham pilihannya Pak LKH kayak gitu. Kenapa dia milih ini? Jauh banget dari teori value investing. Harusnya sih nggak milih itu. Ada banyak saham yang lebih menarik dan lain-lain. Cuman ya saya meresponnya ya sejak kapan juga. Dia kan nggak jualan value. Dia kan nggak jualan seminar value investing. Kayak gitu, dia nggak terikat kayak gitu. Pak Lo Keng Hong dijadikan public figure untuk orang-orang yang jualan seminar value investing. Value investing nyangkut terus, rugi terus dan lain-lain. Sabar, lihat Pak LKH, lihat udah ada contoh suksesnya supaya seminarnya aku dijual. Cuma artinya apa? Si ilmunya atau ilmu yang dulu terkenal value investing mengkaitkan diri dengan Pak LKH. Bukan Pak LKH-nya yang mengkaitkan diri dengan ilmu itu. Kayak gitu. Bukan berarti semuanya harus dilakukan sesuai ajaran Pak Benjamin Graham. Pak Benjamin Graham sendiri bangkrut kan di akhir. Warren Buffett sendiri sudah lama meninggalkan value investing. Kayak gitu. Sekarang Pak LKH fokus dengan para konglomerat, para partnernya dan lain-lain, teman-temannya, dan dia fokus mungkin membesarkan LKH-mologi. Yang menurut saya itu juga satu terobosan menarik oleh beliau kayak gitu. Saya sangat menarik ngelihat terobosan beliau dalam ini yang memicu saya untuk jangan kalah nih, kalau bertransformasi jangan kalah, jangan terikat di satu poin, karena itu salah satu yang saya kagumi baik dari Pak Warren Buffett atau Pak LKH, itu mereka beradaptasi dengan kondisi kayak gitu. Semenjak tim CTS membahas investor asing masuk ke saham BEI secara merata, disitulah saya mulai masuk. Alhamdulillah sudah profit 10% plus. Terima kasih CTS. Tunggu terus update Telegram dan juga YouTube. Oh, thank you. Kita doakan IHSG terus bergerak naik dan investor lokal terus jual sahamnya ke investor asing. Ini yang banyak di like aja. Mau nanya Pak, untuk saham-saham yang terkena impact free float, apakah sebaiknya keluar dulu sementara waktu sebelum tambah dalam penurunannya? Misal kepemilikan di HMSP. Gimana ya? Ya boleh aja sih ya. Pertama, saya nggak akan pernah membeli saham HMSP seperti saya jelaskan. Jadi agak susah saya memberikan ini penjelasan tentang HMSP karena itu bukan pertanyaan bagi saya. HMSP di harga segini, benarnya akumulasi, benarnya distribusi, itu bukan pertanyaan. Apakah Anda akan beli? Tidak, kayak gitu. Apakah saya akan jual? Ya nggak juga, karena nggak akan pernah punya, kayak gitu. Ya simply preference pribadi aja, nggak ada yang salah dengan perusahaannya. Saya pernah datang ke pabriknya, saya sangat kagum. Kayak gitu. Jadi yang pasti kalau Anda menganalisa pergerakan bandar di saham ini, itu ada aksi jual yang cukup tinggi di harga yang begitu murah. Itu indikasi yang buruk, terlepas ada wacana free float atau enggak. Jadi saya pribadi
Kalau saya nggak anti, saya nggak minat beli HMSP, cuma kan menurut kalau berhubungan dengan free float, seingat saya kalau saya nggak salah di podcast kemarin saya bahas, untuk IHSG banyak indeks itu masih lama free floatnya ditetapkan. Yang saya cerita di podcast sebelumnya, kalau nggak salah Oktober atau apa peraturan itu, dan menurut saya nggak mungkin HMSP akan dihajar terus kayak sekarang sampai Oktober nanti. Menurut saya keterlaluan, kasihan banget retail yang nyangkut dan banyak reksadana juga yang nyangkut di situ. Jadi ya itu sih, nggak ada indikasi menarik di saham itu. Apakah Anda mau keluar ya silahkan, kalau Anda punya penggantinya tergantung karakter Anda juga kayak gitu. Yang pasti cuman saya nggak percaya kalau misalnya bobot free float buat IHSG Oktober, saya nggak percaya HMSP akan turun terus sampai Oktober sih, nggak. Karena sepertinya ide yang sedang ditanyakan. Kayak gitu. Lanjut. Terima kasih Pak Arga. Sejak nonton podcast saya jadi berhenti trading dan memilih untuk berjualan ayam goreng dan motor bekas. Karena loss terus di saham dan kripto hampir 30 juta dan saya berpikir ternyata saya tidak cocok untuk trading, padahal sempat kecanduan dan stres. Dan sejak berjualan ayam goreng dan motor bekas, hidup saya jadi lebih tenang, serta loss yang kemarin sudah tertutup dengan keuntungan berjualan. Tolong masukin podcast Pak, agar bisa menginspirasi teman-teman yang nyangkut di saham dan kripto bahwa nyari uang tidak hanya lewat trading. Ini DM, ini satu DM yang jujur saya udah baca ini sebelumnya, dan saya happy banget ngelihat ini somehow. Saya happy banget dan ya permintaannya saya kabulkan gitu, bahwa ini ditampilkan di podcast, dan saya happy karena, dan saya juga akan senang kalau Bapak, aduh nggak ada namanya ya, Bapak ini menginspirasi orang lain pun saya akan sangat senang. Karena mungkin para YouTuber saham atau para edukator atau sekuritas akan membenci saya atau nggak suka saya mengatakan ini. Cuma menurut saya nggak semua orang lahir untuk sukses di bursa saham. Apalagi trading. Invest mungkin banyak orang dengan modal kesabaran bisa untung di bursa saham akan lebih banyak. Tapi untuk trading, untuk ngikutin bandar, untuk ngamatin market setiap saat, nggak semua orang lahir di situ. Sama seperti nggak semua orang bisa sukses jualan tempe, trading juga kayak gitu. Dan sampai saat ini belum pernah viral kan, semua milenial pengen jualan tempe kayak gitu. Cuman kripto pernah viral, saham pernah viral. Dan karena nggak semua orang ini, akan ada orang-orang yang rugi, akan ada orang-orang yang kecanduan, stres dan lain-lain seperti bapak atau ibu ini. Dan ya, mungkin kalau Anda merasakan seperti itu, mungkin Anda bisa refleksi diri, coba berhenti dulu trading. Apakah Anda cocok di trading saham? Saya ada seminar, salah satu seminar yang selalu saya ini kan belajar saham dari nol lagi. Dan tujuan pertama saya di kelas belajar saham dari nol lagi itu adalah untuk membuka pemikiran Anda untuk hal pertama yang harus Anda pikirkan ketika Anda berkecimpung atau mau lanjut di bursa saham adalah Anda cocok atau enggak. Karena enggak semua orang cocok. Salah satu contohnya istri saya itu sangat tidak cocok trading saham. Secara psikologis, secara ini sangat tidak cocok. Jadi mendingan jangan kayak gitu. Saya bisa ngajarin semua ilmu saya ke dia, bisa ngasih semua tool saya kayak gitu. Cuma dia nggak cocok secara psikologis, secara ini dia nggak cocok di arsitek. Dia sukses di arsitek, ini bapak ini sukses jualan ayam goreng, sukses jualan motor bekas, ini sukses selalu Pak. Saya berharap suatu hari bisa ketemu bapak ini dan ya saya harap yang lain pun bisa melihatnya, karena banyak orang yang mungkin nggak cocok. Nggak ada salahnya berjuang, tapi nggak ada salahnya juga Anda melihat ke diri Anda apakah ini layak diperjuangkan. Kayak gitu. Lanjut. Min, jawab dong, apakah COVID yang lagi naik tajam akan mempengaruhi pasar modal nantinya seperti tahun lalu? Ini mungkin terlalu banyak membaca para komentator saham. Kalau Anda ngomong tahun lalu ketika market crash, angka COVID itu rendah di dunia.
Itu awal-awal menyebar dari China. Jadi pas mulai menyebar di China, heboh-hebohnya di Wuhan, bursa saham naik terus di pertengahan Februari. Ketika mulai meningkat pelan-pelan di Eropa, di Amerika, crash. Ketika sudah mulai menggila, bursa sahamnya terbang. Jadi kalau Anda bilang seperti tahun lalu ketika COVID meningkat tajam, ketika lockdown dan lain-lain, bursa saham itu terbang di seluruh dunia. Jadi apakah seperti tahun lalu? Kalau pertanyaannya itu, apakah karena COVID meningkat bursa saham akan terbang tinggi tahun ini? Menurut saya kondisinya udah beda. Akan turun tajam. Belum pernah sejarahnya di Indonesia ketika COVID meningkat, IHSG turun tajam. Tingkat jumlah penderita harian tertinggi, seingat saya bulan Januari. Bulan Januari itu IHSG lagi naik tajam-tajamnya ketika COVID meningkat. Lagi naik gila-gilanya di bulan Januari ketika eranya yuk goreng saham, para influencer semua dibayar untuk mempromosikan saham dan lain-lain. Nah, kayak gitu. Jadi nggak ada korelasinya sama sekali sih. Menurut saya nggak harus ketika COVID meningkat IHSG naik, nggak harus ketika COVID meningkat IHSG turun, nggak ada hubungannya kok. Karena efek nyata dari COVID adalah mayoritas mereka yang terkena COVID dan dalam kondisi kritis, masuk rumah sakit, masuk wisma atlet, mereka nggak bisa trading saham. Itulah satu-satunya implikasi langsung dari jumlah orang trading saham dengan dari bursa saham dengan penderita COVID-19. Cuma itu doang. Dan kalaupun yang sekarang yang di rumah sakit itu ada 10.000, 15.000, jangan sampai gitu kan. Kalaupun ada total ada 5.000 aja yang sedang itu, ya 5.000 yang nggak trading itu selama dia bukan bandar besar nggak ada impactnya terhadap bursa saham. Seperti itu sih. Cuma kalau Anda ngomong komentator saham, ketika IHSG turun, dia harus ngecap. Cari alasan paling gampang, salahin COVID. Kayak gitu. Karena COVID lah IHSG turun. Kalau IHSG-nya naik, COVID masih naik, ya udah, nggak usah dibahas karena COVID IHSG naik. Kayak gitu. Lanjut. Perkenalkan, saya Robi. Saya mahasiswa semester akhir, sudah trading selama 6 bulan. Saya bercita-cita mau jadi seperti Pak Arga. Bolehkah saya minta nasihat? Langkah apa yang harus saya lakukan setelah saya lulus? Apakah langsung jadi full-time trader, melamar kerja di sekuritas, atau apa? Saya sangat butuh nasihatnya. Terima kasih. Saya nggak tahu Anda pengen seperti saya itu seperti apa. Apakah Anda pengen jadi YouTuber? Atau Anda pengen jadi penulis yang diblok sama Kominfo, artikelnya dianggap tidak sehat, atau Anda pengen jadi trader, atau Anda ingin jadi buat workshop bandarmologi, riset, saya nggak tahu. Saya yang seperti apa yang Anda inginkan. Cuman nasihat apa yang saya kasih ya, karena saya nggak tahu, tanpa tahu tujuan saya nggak bisa ngasih saran. Cuman kalau nggak salah saya pernah dapat pesan yang kurang lebih sama di season 1 lalu. Jadi ya saya jawab sama aja lah kalau nggak salah saya itu. Jadi intinya kalau Anda mau berkarir lah ya, ini anggaplah mau berkarir di bursa saham. Ada 4 profesi atau 4 kasta di bursa saham. Profesi pertama itu bandar. Saya anggap, ya saya nggak tahu Bapak ini punya uang berapa ratus M, kalau ternyata Pak Robi mahasiswa ini punya uang berapa ratus M, bandar bisa pilihan Anda. Wah, saya setelah lulus kuliah saya mau jadi bandar, saya mau ngatur harga saham. Itu bisa jadi pilihan Anda. Bandar ya mereka yang mengatur pergerakan harga saham. Kedua, profesi yang bisa diincar itu jadi komentator saham. Komentator saham yang dapat komentator saham bukan yang abal-abal kayak saya. Komentator saham yang seenaknya aja, yang nggak ditanya juga nggak apa-apa kayak gitu kan. Di TV diminta jadi komentator saham yang ngecap aja bebas. Cuma ada kan komentator saham yang dibahas sama sekuritas, yang dibayar sama sekuritas. Kalau Anda mau jadi komentator saham, saran saya apa yang perlu Anda lakukan ya,
punya wawasan yang luas, belajar ekonomi, belajar ilmu ekonomi, kalau bisa nyari sertifikasi, karena itu bisa meningkatkan gaji Anda, kayak gitu. Kalau bisa bahasa Inggris lancar itu juga cukup membantu karena itu membuka kesempatan Anda bekerja sebagai komentator saham di perusahaan di sekuritas asing yang gajinya biasa lebih besar, kayak gitu. Itu sih. Ya, ya update dengan kondisi market, ya banyak-banyak ngafalin, banyak cari sertifikasi dan lain-lain, itu salah satu nasihat untuk kalau Anda mau jadi komentator saham. Dan komentator saham cukup, ya salah satu profesi yang ya cukup menarik. Saya nggak tahu kedepannya masih akan ada atau enggak. Cuma ya kita harap masih ada gitu karena banyak orang yang menggantungkan hidupnya di situ. Kayak gitu. Nggak butuh trading kalau Anda mau jadi komentator saham, Anda fokus kayak tadi cari sertifikasi dan lain-lain. Itu kedua. Ketiga itu ya dukun saham. Dukun saham atau pengusaha stock pick ya. Ya intinya mereka yang nebak-nebak. Mereka ngegerakin harga saham. Mereka bukan yang ngatur pergerakan saham, cuma nebak-nebak. Hari Kamis naik nih, hari turun ini, bakal turun ke support terus naik lagi nih, ini wave B, wave C, itu dukun. Seakan-akan dia yang mutusin harga, dia nebak-nebak harga bakal gini, padahal bukan dia bandarnya. Yang ngatur bandar, dia yang ngedukunin. Kayak gitu, yang nebak-nebak, kayak gitu. Banyak ilmunya gitu. Dan dukun saham sama kayak dukun di sektor real, cari duitnya dari jasa kedukunan dia. Dari prediksi dia, dari tebakan-tebakan dia lah, kedukunan-kedukunan dia. Dan itu juga salah satu profesi yang cukup menjual kayak gitu, apalagi ya di masa ini kalau Anda punya kemampuan untuk menggather massa segala macam, itu Anda nebak-nebak aja. Kalau tebakan Anda bagus, Anda blow up. Kalau tebakan Anda lagi salah, ya udah tutupi aja. Ini Anda belajar marketing kalau mau berkecimpung di dukun saham, dan kalau bisa buat metode-metode yang kreatif misalnya. Kalau misalnya teknikal kan ada ilmu kelautan, ada ilmu kelangitan, bisa Anda masuk flora dan fauna dan lain-lain gitu, menghubungkan pergerakan harga saham dengan aktivitas binatang, itu sesuatu yang bisa dieksplor lebih dalam kayak gitu. Pada akhirnya kan cuma nebak-nebak doang kok kayak gitu. Nah, keempat yang paling susah menurut saya jadi trader. Itu paling susah. Keempat jadi trader atau sampingan jadi trainer. Soalnya trainer bisa sambil jadi trader kayak saya, trainer bisa sambil jadi dukun atau jadi komentator, bisa jadi trainer saya taruh di luar kayak gitu. Cuma kalau jadi trader ya hal yang harus Anda lakukan trading sebaik-baiknya. Cuman buat mahasiswa baru lulus, saran saya nggak usah trader jadi pilihan pertama. Kayak gitu sih. Mungkin trader nggak usah jadi pilihan pertama. Anda boleh jadi trader sambil kerja kantoran. Cuma saran saya trader, kalau Anda mau jadi komentator saham sebaiknya nggak usah jadi trader. Atau kalau Anda jadi trader sebaiknya nggak usah jadi komentator saham karena agak berlawanan. Itu dua profesi agak berlawanan, jadi mendingan pilih salah satu. Anda bisa tetap kerja kantoran seperti biasa sambil belajar trading, sambil meluangkan waktu, sambil ngambil pengalaman. Karena trader itu dagang, dan pedagang manapun butuh pengalaman, butuh experience, butuh teknik yang sesuai sama dia, butuh belajar banyak. Jadi ya Anda butuh waktu buat itu. Kayak gitu, bisa sambil jadi YouTuber dan lain-lain sebagai trader. Jadi trader awalnya jadi sampingan aja sambil Anda punya mimpi, punya visi suatu hari Anda misalnya jadi full time trader. Tapi jangan lakukan itu di awal, nanti malah bingung Anda. Malah bingung memanagenya, malah tekanannya terlalu tinggi dan lain-lain. Karena itu yang saya alami dulu. Ketika saya lulus kuliah, saya langsung jadi trader, luar biasa tekanannya. Lanjut. Mohon pencerahan Pak. Jadi itu sih nasihat saya. Semoga menjawab ya untuk Pak Robi. Sukses selalu dalam karir jadi bursa saham. Terlepas dari profesi yang Anda ambil. Mau jadi bandar, komentator, dukun atau copet atau trader.
Mohon pencerahan Pak, portfolio reksadana saham syariah saya sekarang sudah minus 7% lebih. Menurut Bapak, saya harus hold apa gimana? Saya bingung. Sudah sekian lama bukannya naik tapi malah turun. Harusnya portfolio reksadana syariah turun itu karena portfolio reksadana syariah itu nggak boleh ada saham-saham ini, saham-saham perbankan kan. Jadi karena reksadana syariah jadi nggak ada BCA, nggak ada BRI, nggak ada Mandiri di situ. Jadi susah. Arto pun nanti nggak bisa ada dan lain-lain, jadi susah. Jadi itu sih alasannya. Jadi wajar kan ujungnya big caps-nya diganti sama Unilever, sama Astra, sama Telkom tanpa ada BCA, BRI dan lain-lain ya. Ini masalahnya saham-saham konsumer banyak yang sudah dijual asing. Jadi memang nasib yang pegang reksadana saham syariah ya berat karena Unilevernya diguyur dan lain-lain. Banyak saham yang mulai ditinggalkan asing, saham konsumer. Jadi memang prospeknya kurang bagus, cuman apa yang harus dilakukan ya bingung juga karena mungkin dengan alasan kepercayaan membeli reksadana saham syariah kayak gitu. Ya bingung juga harus diapain, apakah mau dijual trading aja ya Anda harus lihat apakah Anda punya cukup buat trading. Tapi saya nggak tahu Anda sudah nunggu selama apa, cuma saya sih seperti saya jelaskan di Unilever, saya nggak percaya saham-saham konsumer akan terus dihancurkan, tidak henti-hentinya sampai akhir tahun ini dan lain-lain. Menurut saya sih nggak seperti itu, tapi memang secara komposisi reksadana syariah yang banyak saham konsumer dan nggak bisa banking memang kurang, prospek kedepannya kurang bagus lah. Apalagi di zaman sekarang, di era busuk investing, stock market 2.0, di mana saham-saham yang banyak di reksadana ini peminatnya berkurang dan banyak yang sudah dijual asing dalam jumlah besar. Gitu aja sih. Mungkin dari situ semoga Pak Teguh ini bisa dapat jawaban lah ya. Menurut Pak Arga, kedepannya saham teknologi gimana Pak? Makasih sebelumnya. Saya percaya seharusnya bursa kita dipenuhi banyak saham teknologi, saham-saham startup, saham-saham IT. Saya percaya bursa kita akan jauh lebih sehat kalau itu terjadi. Dan kan gosipnya Bukalapak sebentar lagi IPO itu jadi potensinya besar. Cuma saya nggak bilang karena potensinya besar berarti harus beli DCI di 60.000, nggak. Anda buka mindset Anda bahwa ini potensinya besar dan Anda lebih meningkatkan fokus Anda ke situ. Karena kalau Anda ada di dunia startup atau dengar pemberitaan, Anda tahu sekarang semua konglomerat di Indonesia main ke situ. Menyurahkan effortnya ke arah situ. Baik membuat perusahaan digital, menggoreng rencana digital, atau menggoreng saham-saham yang bisa dihubungkan dengan digital, dan lain-lain. Semua orang kaya di Indonesia atau yang lebih real adalah masuk buat venture capital buat startup. Itu pun konglomerat di Indonesia udah buat. Jadi memang arahnya ke situ karena somehow dunia digital jadi berkembang jauh lebih cepat di masa pandemik ini. Jadi semua konglomerat sekarang mengalihkan dana, effort, bandarnya ke arah situ. Kayak gitu, jadi potensinya besar tapi bukan berarti Anda harus kalap ngambil DCI atau saham-saham rencana digital yang sudah digoreng besar. Karena saya percaya kedepannya akan cukup banyak sih IPO digital dan saya pengen ya. Itu sebabnya, itu salah satu alasannya juga. Kenapa saya tahun ini masuk startup, invest di salah satu startup yang menurut saya berprospek, karena ya saya juga pengen lah, bukan konglomerat tapi pengen lah ngerasain seperti itu dan lihat potensi-potensinya karena memang ya, saya rasa nggak ada yang ini ya, nggak ada yang mempertanyakan bahwa teknologi yang membuat hidup lebih nyaman, hidup lebih cepat, itu semuanya akan ke arah sana dan bisnis konvensional akan banyak yang hancur. Jadi wajar kalau para orang konglomerat pun bertransisi supaya nggak ikut hancur kan. Kayak gitu. Lanjut. Saya masih pemula, mohon bantu jawab Bang Arga dan tim Creative Trader. Tolong analisa emiten Archie yang mau IPO. Tapi tujuan IPO pengguna dana 90% untuk bayar utang. Sementara harga IPO berkisar 700-800 tergolong tidak murah untuk emiten IPO. Emiten ini banyak dipromosikan
oleh sekuritas media. Apakah harga emiten akan langsung terbang atau hanya bertahan sebentar lalu nyungsep ARB berjilid-jilid? Tolong dibahas di podcast Bang Arga. Menurut saya nggak etis membahas strategi bandar yang baru mau bekerja, baru mau ini, belum apa-apa dibahas. Cuma saya bilang beberapa hal yang ya Anda ambil kesimpulan. Saya bisa kasih beberapa poin yang membuat saya nggak suka dengan IPO ini dan nggak mau pesan. Kalaupun saya dibilang saya bisa dapat di harga 800, saya nggak mau pesan karena beberapa. Pertama itu tadi IPO-nya itu banyak dipromosikan di sekuritas dan media. Jadi jauh sebelum IPO sudah dipromosikan. Itu satu. DCI nggak dipromosikan kok ketika IPO di 400. Berhari-hari diarahkan nggak diinikan. Karena memang DCI bukan buat retail. Ini kok belum apa-apa ditawarin berarti buat retail. Kedua, somehow elektronik IPO-nya dibuka, jadi orang bisa pesan dengan mudah. Kayak gitu, itu juga sesuatu yang harus dipikirkan, karena saham yang naik banyak adalah saham yang dikuasai oleh bandar. Kalau dikuasai retail, turun banyak. Ketiga, ada 90% dananya buat bayar utang. Nih, seperti saya lupa 90 atau 80, anggaplah 90%. Dananya buat bayar utang, itu pun nggak baik. Artinya dia butuh cash orang lain untuk membayar hutang dia, hutang perusahaan. Kayak gitu. Saya jauh lebih suka buat ekspansi dan lain-lain karena intinya bukan karena ekspansinya bagus, cuma ya nantilah kayak gitu. Cuma kalau sampai 90% buat bayar utang itu bukan sesuatu yang baik. Buat potensi digorengnya saham ini arah berjilid-jilid. Kalau naik sebentar berjilid-jilid ya bisa ada kemungkinan itu, tapi itu poin-poin yang saya nggak suka dari IPO. Silahkan simpulkan sendiri lah ya. Good luck buat bandarnya yang memang IPO kan. Selamat belajar. Setelah belajar di CT, saya melihat sepertinya bisnis kuliner di bursa saham jauh lebih menjanjikan daripada menjalankan bisnis sektorial. Keluarga saya kebetulan punya perusahaan yang ukurannya cukup untuk IPO. Boleh minta garis besarnya apa saja yang perlu dipersiapkan dan tips untuk sukses berbisnis kuliner di BEI. Waduh, nggak ada cara mudah untuk ini. Syaratnya mungkin Anda bisa baca aja di website bursa ada. Kalau dari syarat struktural ya. Syarat strukturnya harus PT lah, laporan keuangan boleh rugi, harus berdiri 2 tahun terakhir dan lain-lain, harus punya komisaris independen, laporan keuangan diaudit. Anda lihat lengkapnya di website bursa. Ya itu harus dipersiapkan. Sizing juga ada syarat-syarat tertentunya, silahkan dibaca. Cuman ya beberapa bulan ini kami banyak sekali membantu perusahaan-perusahaan atau menjadi konsultan perusahaan-perusahaan yang di tahap awal baru mau IPO. Yang punya ide, mungkin dia nonton podcast, ngeliat potensinya seperti ini, jadi dia ini IPO. Dan yang kami dapatkan adalah cukup banyak perusahaan yang mau IPO dari yang konsultasi ke kami yang belum ready secara struktur atau tujuan dan apa yang dimilikinya masih jauh. Kayak gitu. Jadi belum ready itu karena memang idealnya kalau Anda buat perusahaan mau IPO dari awal udah mau punya rencana di IPO kan. Jadi secara finansialnya diatur dan lain-lain, investornya diatur, kepemilikannya diatur, apalagi mau fokusnya bisnis kuliner. Bisnisnya nggak perlu bagus-bagus, cuma ada beberapa poin yang ini. Terus satu hal lain yang kalau ini hubungi kami aja sih sebenarnya, harusnya ini udah dibalas di ini bisa menghubungi kami kalau memang Anda merasa butuh bantuan. Nanti ada prosedurnya lah dijelaskan di email. Cuman satu lagi yang supaya sama-sama nggak buang waktu itu, saya kenal banyak pengusaha konvensional, punya bisnis konvensional dan IPO dan nyesel. Karena dia IPO, dia dapat uang yang menurut dia nggak seberapa, tapi dia kehilangan kendali dari sahamnya, saham yang ada dan sahamnya dihancurin. Itu cukup banyak, saya kenal seperti itu.
Karena ya memang ya dikibulin aja sama orang-orang ini, orang-orang yang ngerti kayak gitu. Dia kan wah dikasih ilmu-ilmu dasar lah gitu. Wah gini buat gini nanti kayak BCA, nanti kayak ini gitu. Siap siap tiba-tiba gocap sahamnya setelah digoreng kayak gitu. Dan mereka nggak jualan apa-apa. Jadi itu juga banyak. Jadi nggak sesederhana itu gitu. Jadi mungkin satu hal lain adalah IPO itu bayangkan IPO seperti Anda sedang membuat bisnis baru atau sedang mendiversifikasi bisnis Anda atau sedang membuka jalan baru lah gitu. Bukan IPO untuk ngambil duit di awal untuk membangun bisnis lama Anda. Jadi orang-orang yang sukses IPO biasanya orang-orang yang nggak butuh duit pada saat IPO. Mungkin sampai situ yang bisa saya jelaskan untuk publik seperti ini kayak gitu. Jadi orang yang butuh duit untuk IPO yang nyari duit biasanya either ditolak, ditawar murah atau kehilangan kendali dari perusahaannya, dipegang sama bandar yang dia pun ya tiba-tiba taunya wah udah hancur aja saham gua padahal gua masih tiap hari kerja gitu ngurusin usaha gua kayak gitu. Jadi orang ya ini mainan orang kaya lah. Kaya lebih kaya dari kaya pada umumnya maksudnya intinya Anda kalau bisa Anda nggak butuh duit kalau IPO itu akan lebih memuluskan Anda untuk sukses di IPO kayak gitu. Udah 45 menit. Sekarang gue cuma berdoa mudah-mudahan bandar bisa naikin saham gue. Hihi, gue banget pasrah mode on powerless. Oh ini tentang manajemen ya, manajemen portfolio yang mana harus ini. Sebaiknya saya punya cash itu tentang ini kemarin udah banyak like. Untuk para retail saya sih kalau melihat Eva hanya untuk mengetahui sampai kapan perusahaan bisa berdiri. Jadi selama perusahaan berdiri saya bisa bertarung sama bandar hihi. Oke, ini saya bacain aja. Bang Arga membaca posting CTS di Telegram 2 minggu terakhir 07 sampai 17 Juni terasa dan atau terkesan bahwa Bang Arga mulai kecewa dengan dirusaknya BEI oleh para bandar seperti DCI ataupun MNC Group. Kita berdoa semoga manajemen BEI menyadari akan dan memikirkan langkah perbaikan kondisi yang ada. Bahwa saham adalah cerminan dan proyeksi suatu perusahaan dan bukan suatu ilusi atau mimpi. Kebebasan bandar yang kebablasan seperti inilah ya inilah BEI harus berperan secara maksimal. Salam pedagang saham. Ya ada sedikit sih jujur. Saya pernah bilang kan, saya kalau saya boleh milih, saya lebih berharap bursa saham stock market 1.0 daripada 2.0. Walaupun di stock market 2.0 itu semua orang tahu bahwa hukum kebebasan bandar adalah yang utama. Jadi istilah popularitas saya naik. Cuma saya lebih berharap karena saya juga trader stock market 1.0 karena saya melihatnya jangka panjang ya. Bursa saham yang klasik itu udah dipertahankan selama puluhan tahun. Sekarang itu terlalu banyak perubahan dan sayangnya edukator terlambat beradaptasi jadi berpotensi membuat begitu banyak orang kapok. Apalagi kompetisi adu kaya para konglomerat itu ya terlalu belak-belakan juga nggak bagus sih menurut saya kalau bandar terlalu seenaknya banget gitu sampai 400 dinaikin ke 60.000 kan agak seenaknya gitu. Orang juga kan bisa lihat gitu untungnya berapa sih setahun kayak gitu. Kok bisa nilainya bisa salah satu terbesar di Indonesia gitu. Jadi orang pun bisa lihat itu. Kayak gitu ya. Cuma ya nah itu sih ya saya kalau saya punya ini mungkin kalau punya kuasa mungkin saya akan sedikit mengintervensi kebebasan ini demi kebaikan bersama, baik bandar maupun retail dalam jangka panjang. Itu aja sih. Ya, kita doakan supaya bursa bisa sedikit lebih baik dan ada yang ada perhatian lebih buat investor retail atau at least edukasi yang lebih baik. Kayak gitu. Bang Arga, jika bandar bebas, kenapa saham pegangan Jiwasraya dan Asabri tidak digoreng tinggi supaya untung dan bisa dijual? Meskipun bandar bebas, naikin harga itu nggak murah. Apalagi saham-saham yang bermasalah, yang banyak orang di dalamnya mau keluar dan lain-lain,
Itu nggak sesederhana itu untuk naikin harga, apalagi kalau misalnya dananya lagi dalam pengawasan BPK dan lain-lain. Kayak gitu sih. Itu aja. Ya, bandar mah bebas, tapi ya naikin harga itu mahal, butuh koalisi yang solid dan lain-lain. Itu makanya saya sebut krisis bandar. Bang, bahas MNC Group dong please. Saya ngebandel dan nggak mau ikut saran abang keluar sebelum hari Jumat kemarin. Sekarang di ARB-in terus. Saya nyangkut di Behit dan Becap. Ini perasaan saya udah balas deh di Telegram. Mungkin saya udah saya udah balas. Ya, saya nggak bisa banyak bahas. Saya udah kebanyakan bahas tentang MNC Group dari awal-awal sampai bahkan sebelum itu pun saya buat itu yang saya bilang keluar sebelum hari Jumat. Saya nggak bisa bahas lebih sih. Gitu aja. Tapi seingat saya udah bahas. Kalau nggak salah saya ngomong yang sama juga di Telegram. Bagi yang mau baca, bisa follow di Telegram kami. Linknya di bawah. Link description. Terakhir mungkin ya. Bang Arga yang baik, karena ini sudah bulan Juni, saya mau bertanya, apakah podcast Bicara Bandar, udah 50 menit, season 2 jadi berakhir di tengah tahun ini, seperti yang dikatakan di awal tahun. Supaya Bang Arga akan fokus menjadi bandar saham. Saya tahu Bang Arga memang tidak cari uang dari YouTube dan opportunity jadi bandar tentunya akan jauh lebih menguntungkan buat Bang Arga. Tapi mohon dipertimbangkan juga berapa banyak orang yang sudah dan akan Bapak bantu dengan terus membuat podcast ketimbang berubah menjadi bandar dan hanya akan membantu segelintir orang kaya menjadi tambah kaya. Tapi ini sama ya. Jadi mohon dipertimbangkan sekali lagi rencana untuk mengakhiri podcast Bicara Bandar di tengah tahun ini. Karena kebahagiaan dan doa-doa orang yang terbantu dengan ajaran-ajaran Bang Arga itu bisa saja lebih berarti daripada uang yang didapat jika Bang Arga jadi bandar. Tuhan memberkati Andi Situmorang. Wah, perhatian banget. Thank you. Ini pas banget buat di akhir. Kayaknya udah 51 menit juga. Thank you sih, saya merasa happy diperhatikan dengan ini. Saya coba bahas dulu singkat. Ya memang di awal tahun saya katakan kan, saya sempat galau di akhir tahun apakah ada Bicara Bandar episode season yang kedua, tapi saya putuskan di Januari saya ada dan saya bilang ya sampai tengah tahun aja deh. Kayak gitu nanti let's see apa yang akan terjadi. Cuma ya memang rencana saya Bicara Bandar season yang kedua ini akan berakhir di pertengahan tahun ini. Saya nggak bilang Juni atau Juli kalau nggak salah, cuma ya di pertengahan tahun ini ya pertengahan tahun paling idealnya berarti akhir Juni kan. Dan ini udah pertengahan Juni. Kayak gitu. Cuman memang ada beberapa hal ya, bursa kita berubah dengan sangat cepat. Ada beberapa hal yang terjadi sepanjang tahun 2021 ini dari Januari sampai sekarang bulan Juni. Hal besar pertama adalah rencana kebijakan untuk mengurangi penggunaan analisa bandarmologi dengan menutup data broker summary supaya yang ngikutin bandar berkurang. Itu yang terjadi, keputusannya kalau nggak salah di awal Maret atau akhir Februari. Dan tadinya kebijakannya akan berlaku tanggal 26 Juli. Ketika kebijakan itu ini saya pikir 26 Juli mungkin adalah waktu yang tepat untuk saya mengakhiri season 2 Bicara Bandar. Jadi mundur dari Juni sampai Juli. Kayak gitu. Tadinya mau mundur sampai Juli, tapi diumumkan lagi dimundur sampai Agustus. Dan kalau dengar-dengar sih masih banyak yang kurang setuju dengan kebijakan itu. Yang retail nggak setuju tentunya nggak penting. Cuma banyak pelaku pasar pun yang kurang setuju karena dianggap merugikan bagi beberapa sekuritas yang banyak investor retailnya. Kayak gitu dan bahkan sekuritas bandar pun bisa transaksinya berkurang, pergerakan bandar jadi lebih sederhana kalau data broker summary ditutup karena mereka mereka nggak ini, jadi masih pro dan kontra, tapi so far ya mundur sampai Agustus. Menurut saya kalau Agustus agak kepanjangan ya, kayak gitu, cuma ya masih ini kan, itu satu. Kedua yang terjadi bulan lalu kayaknya, ya bulan Mei kayaknya, di mana
pelarangan artikel bandarmologi dianggap konten tidak sehat oleh Kominfo. Ya memang ada request pihak lain sih, cuman ya artinya apa? Artinya ya saya sebelum YouTuber, saya penulis di website, saya happy dengan pekerjaan itu. Bahkan ya sampai detik ini saya merasa saya lebih suka nulis daripada ngecap kayak gini. Cuma ya nulis butuh waktu yang lama seperti saya bilang. Jadi saya bertransformasi. Cuma kalau saya berhenti buat podcast dan saya dilarang nulis karena memang udah diputuskan bahwa artikel bandarmologi adalah sesuatu yang tidak sehat. Jadi saya ngapain gitu? Karena saya suka ngajar. Medianya apa kayak gitu. Jadi itu pun jadi pertimbangan saya kayak gitu. Jadi itu pun jadi pertimbangan saya ke depan untuk terus saya ngapain kayak gitu. Apakah saya trading doang? Karena yang buat saya happy itu salah satu yang buat saya happy ya kayak gini, baca komen, trading. Selain trading ya baca komen, buat konten, ngajarin orang, jawab pertanyaan atau membahas dari tulisan atau media kayak gini. Kayak gitu. Dan karena pada akhirnya kalau saya balik jadi penulis lagi, sooner or later website barunya itu akan diblok lagi pastinya. Karena memang sudah dilarang. Kayak gitu. Dan ya saya ngerti lah itu bagian dari resiko profesi kayak gitu, dimana ya kita membahas pergerakan bandar, membahas orang bisa nggak suka. Kalau anda membahas, membuka tabir, ngomongin orang bisa nggak suka dan saya harus ngerti itu. Saya nggak bisa marah, kenapa nggak adil, kebebasan pendapat yang ini. Kalau anda mau semua suka, anda ngewarnain candlestick aja. Nggak seorang pun akan mencharge anda, memblokir anda, karena ya nggak merugikan siapapun. Nggak menguntungkan siapapun juga gitu, ngewarnain candlestick atau nyoret-nyoret atau ngasih nama kayak gitu, nggak ada yang marah gitu sih. Terus jadi keputusannya apa? Udah ini ya saya kebut aja. Terus jadi gimana? Jadi memang ada banyak pertimbangan, tapi di satu sisi saya merasa saya butuh istirahat. Saya butuh istirahat. Dan podcast pun biasa jadi cenderung monoton kayak gitu, karena ya pertanyaannya pun mungkin sebagian besar sudah saya jawab gitu. Jadi yang rajin udah nggak punya pertanyaan lagi. Saya butuh istirahat. Jadi mungkin ya saya tahu. Satu lagi mungkin yang ini masih ada waktu 3 menit. Satu lagi yang mau saya highlight di sini tentang jadi bandar, memperkaya segelintir orang untuk menjadi tambah kaya. Alasan saya menjadi apa ya? Bukan alasan, reason utama saya atau alasan saya untuk pengen menjadi bandar itu bukan karena uangnya. Bukan karena uangnya, ngerasa saya intinya saya membuat podcast ini untuk contribute untuk para investor di Indonesia, untuk memberi, untuk berbagi, intinya untuk membuat bursa saham menjadi lebih baik, at least versi saya. Mungkin versi saya itu dianggap lebih buruk bagi para bandar, cuman ya itu yang saya lakukan kan. Mengedukasi investor dan lain-lain, itu tujuan saya. Tujuan saya menjadi bandar pun itu, bukan karena uangnya. Saya bukan orang yang termotivasi gila-gilaan bekerja keras kalau goalnya cuma uang. Saya selalu ya ala-ala milenial gitu, selalu cari purpose yang jauh lebih besar, yang jauh lebih idealis daripada sekedar cari uang. Jadi bukan itu sih tujuan saya untuk ini. Kalau hanya uang aja sih bukan kayak gitu. Cuman itu sih, cuma kapan ditutupnya kalau saya belum mutusin, karena ini pertanyaan juga di hire. Saya ini belum kepikir juga mau jawab apa. Cuman ya mungkin sih akhir Juni ini atau awal Juli akan saya akhiri season 2. Tapi saya akan tetap ada di YouTube. Kebetulan saya juga ada beberapa project yang pengen saya fokuskan gitu. Tapi cukup besar kemungkinannya
di bulan Agustus nanti mungkin saya libur sebulan atau apa buat podcast, saya tetap bisa buat konten edukasi, cuman bukan podcast yang rutin seperti ini. Mungkin di bulan Agustus nanti ketika data broker summary mulai ditutup, banyak orang butuh bantuan, butuh pertanyaan, mungkin saya akan buat season yang ketiga. So far kalau saya ditanya gitu hari ini ya ini, saya nggak tahu ada perubahan lagi kah, nanti mundur lagi sampai September atau apa, atau ada yang lain, atau YouTube kami keburu diblokir duluan, dan lain-lain saya nggak tahu ke depan, cuman ya so far kalau ditanya kayak gitu itu saya ngerasa saya butuh istirahat untuk buat podcast, biar refresh juga, ini juga bisa mungkin saya bisa bahas konten yang lain yang lebih ini gitu. Untuk season 2 mungkin akhir Juni ini atau awal Juli diakhiri, tapi mungkin akan ada yang lain karena toh jadi penulis pun saya sudah tidak boleh. Gitu, sudah dilarang. Sementara podcast masih boleh. Belum diblok YouTube kami. Gitu aja sih menurut saya. Oke, menurut saya itu aja untuk hari ini. Thank you buat pertanyaan-pertanyaannya. Semoga Anda bisa belajar something dalam podcast ini. Sehat selalu, sampai jumpa di lain kesempatan.